restrukturisasi itu tidak hanya berkutak-kutik kepada utangnya, tapi total restructuring ya. Kita harus melihat utang, kita harus melihat permodalannya bagaimana, kita harus melihat yang paling penting manajemennya, dan sekaligus melihat apa yang bisa dilakukan untuk melakukan langkah-langkah efisiensi dan turnaround Garuda. Dan pada saat itu yang kita lakukan adalah yang pertama manajemen kita benahi. Pengutang itu tidak akan ingin menerima restrukturisasi kalau dia tidak mengetahui bahwa atau tidak yakin bahwa manajemen akan mampu melakukan turnaround di perusahaan itu, dalam hal ini Garuda. Nah, oleh karenanya manajemen itu penting sekali. Dan langsung manajemen itu punya rencana pada saat itu yang paling membuat Garuda itu bangkrut itu karena investasinya itu over, artinya pembelian pesawat itu terlalu mahal, kemudian yang operasionalnya itu sewanya itu mahal sekali, 2 kali lipat daripada pasar. Lalu dia beroperasi di rute-rute yang juga rugi. Nah, itu semua kita benahi pada waktu yang bersamaan dan harus cepat. Karena setiap saat kita terlambat mengambil langkah-langkah, maka pendarahan itu akan terus berlanjut dan makin berdarah makin sulit kita untuk mengatasi pembenahannya itu. Jadi kalau mau benahi Garuda itu ya memang secara komprehensif, restrukturisasinya, utang, modal, manajemen yang paling penting. Dan barangkali juga manajemen harus bisa mempresentasikan kalau perlu ada model bisnis yang berbeda gitu. Nah, ini hal-hal yang memang harus dilakukan secara serentak, sekaligus dan cepat. Nah, saya mengamati saja bahwa apa yang terjadi di Garuda ini sudah terlalu lama proses restrukturisasinya. Bahkan ya manajemennya juga sering diganti. Ini tidak menolong. Itu menurut saya yang harus lakukan gitu. Baik, Pak Sunarsih, tapi kalau bicara manajemen, pimpinannya sendiri, Direktur Utama Garuda, ini kan sebenarnya baru dilantik 2020, ini kan sekarang 2022, apakah sudah waktunya diganti lagi? Kalau berdasarkan dialog kita sebelumnya kan juga pergantian Direktur BUMN yang terlalu sering ini kan juga tidak baik begitu. Kalau Anda lihat seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Anega. Jadi seperti yang betul tadi disampaikan oleh Pak Tanri Ateng tadi ya, jadi memang kalau kita membenahi BUMN itu tidak hanya sekadar dibenahi secara technical restructuring. Ya, saya sebut technical restructuring itu ya. Kan sekarang kan di Kementerian BUMN itu sedang menggalakkan holdingisasi, lalu kemudian restructuring di anak-anak perusahaan, termasuk restructuring utang dan sisi keuangannya dan lain-lain. Tetapi memang tak kalah penting itu adalah bagaimana membenahi sisi manajemennya. Kita punya banyak pengalaman kok ketika Pak Tanri dulu kan kalau Menteri BUMN itu semestinya sih berterima kasih kepada Pak Tanri ya, karena Pak Tanri itu peletak dasar restructuring ya di BUMN itu. Saya masih ingat ya waktu masih di Kementerian BUMN itu saya staf khusus Menteri BUMN zamannya Pak Sugiharto, Pak Tanri. Pertama kali Pak Sugiharto itu menugaskan saya untuk menyusun roadmap BUMN itu, dokumennya Pak Tanri yang saya cari pertama kali itu, karena di situ lengkap sekali begitu ya tentang rencana-rencana restructuring. Tinggal merevitalisasi itu saja gitu ya. Nah, tapi kan itu tidak cukup kalau menurut saya. Ya. Betul sekali tadi bahwa memang harus diikuti dengan sisi manajemennya ya, penentuan orangnya, direksi, komisarisnya, begitu itu memang yang harus sesuai dengan kebutuhannya begitu ya. Nah, zamannya Pak Tanri waktu itu Garuda juga punya sama ya. Terus kemudian dicarilah orang yang tepat, Pak Ruby Johan ya waktu itu ya Pak Tanri ya. Pak Ruby Johan itu ahli perbankan dan ahli juga melakukan negosiasi di bidang keuangan begitu ya, dan itu cocok sekali gitu ya, cocok sekali kalau beliau itu kemudian diminta untuk memberesin
perusahaan-perusahaan atau BUMN-BUMN yang waktu itu sedang punya masalah. Memang Irfan itu. Setia Putra ini tidak tepat begitu untuk berada di posisi tersebut. Saya tidak kenal Pak Irfan ya, jadi saya juga tidak bisa komentar. Tapi memang kalau kita membutuhkan karakteristik seperti itu, ya tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap perusahaan apa itu. Jadi orang yang tepat di perusahaan yang sedang sakit, memang dia harus orang yang tepat biasa menyelesaikan perusahaan yang sakit. Perusahaan yang memang sedang didorong untuk growth, dicari orang yang memang ahli untuk mendorong perusahaan itu untuk growth. Jadi kira-kira seperti itu ya.